Wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Napa ingkang kita lampahi wau merupakan salah satu wujud bukti pelaksanaan perintah yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah al-lailu wan-nahar, malam dan siang, wasyamsu wal-qamar, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lilqamar, maka janganlah kalian sujud kepada matahari ataupun kepada rembulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahun, tetapi sujudlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan mereka semua. In kuntum iyyahu ta'budun, jika hanya kepadanya lah kamu semata-mata menyembah. Ma'asyiral muslimin, ayat niki secara tegas jelasaken bele Allah Subhanahu wa taala niku Tuhan ingkang maha ageng, Tuhan yang maha kuasa. Bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita saksikan dengan mata kepala kita. Dan salah satu bukti nyata yang kita saksikan setiap hari sebagaimana disebutkan di ayat tersebut adalah yang pertama, siang dan malam. Pergantian siang dan malam ini kalau kita renungi merupakan sesuatu yang luar biasa, kenikmatan yang luar biasa. Kita bisa membayangkan apa jadinya seandainya bumi yang diciptakan Allah yang kita tinggali ini tidak berputar, siang terus menerus, maka alangkah panasnya. Atau sebaliknya, malam terus menerus, maka alangkah dinginnya dan alangkah tersiksanya ketika hal tersebut terjadi. Tetapi Allah dengan kuasanya menjadikan pergantian siang dan malam agar kita semua mau berpikir mengenai tanda kekuasaan Allah. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan bulan dan bintang atau menciptakan matahari dan rembulan. Ini juga merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya matahari dan rembulan, maka kita bisa mengetahui hitungan tahun, kita bisa mengetahui hitungan bulan, dan juga kita bisa mengetahui hitungan hari. Maka di ayat ini Allah mengingatkan, meskipun luar biasa sekali ciptaan Allah tersebut, tanda-tanda kekuasaan Allah tersebut, namun kita harus mengingat bahwasannya mereka semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pantas untuk diagungkan, tidak pantas untuk disembah. Karena ada orang-orang di masyarakat tertentu, bahkan sampai saat ini, di zaman dahulu ada kelompok yang bernama Sobiin. Jadi mereka ini karena terlalu mengagumi tanda-tanda alam semesta, benda-benda yang ada di langit, mereka menyembah bintang. Zaman sekarang juga masih ada. Di Jepang itu ada agama namanya agama Shinto nomor santo. Nah, mereka itu menyembah matahari karena meyakini bahwasannya matahari itu mempunyai manfaat yang sangat luar biasa sehingga sampai mereka menyembahnya. Maka di ayat ini Allah menegaskan bahwasannya mereka itu tanda-tanda kekuasaan alam yang luar biasa itu merupakan makhluk Allah yang tidak berhak disembah, dan yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian terkait terjadinya gerhana,
Banyak sekali mitos-mitos yang berkembang di masyarakat. Kalau di masyarakat Jawa, saya ingat dulu waktu kecil, gerhana itu bulannya keroak, keranten apa, dipangan buto ijo, dipangan gendruwo. Nah, di zaman Rasulullah juga terjadi seperti itu. Waktu itu kejadiannya adalah gerhana matahari, dan masyarakat di zaman itu meyakini bahwa terjadinya gerhana matahari itu karena kematian seseorang. Dan kebetulan ketika terjadi peristiwa gerhana matahari itu, salah satu putra Rasulullah SAW yang bernama Ibrahim meninggal, wafat di usia yang masih kecil. Maka ini semakin menguatkan keyakinan masyarakat bahwasannya memang benar matahari atau gerhana matahari itu merupakan pertanda buruk. Maka syariat Islam, agama Islam sebagai agama yang sangat rasional, sangat masuk akal. Ketika terjadi gerhana itu kita tidak diperintahkan untuk takut, tidak diperintahkan untuk khawatir, tetapi sebaliknya kita diperintahkan untuk optimis. Maka ketika terjadi gerhana baik matahari maupun rembulan, kita dianjurkan melaksanakan sholat gerhana. Sehingga ketika itu Rasulullah pun melaksanakan sholat gerhana matahari. Lalu beliau setelah sholat berkhutbah, beliau mengatakan, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah yukhawifu bihi ma ibadahu la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Sungguhnya matahari dan rembulan itu merupakan dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, di mana terjadinya gerhana matahari dan rembulan itu Allah ingin agar hamba-hambanya itu memiliki kewaspadaan. Itu semua tidak terjadi, gerhana itu tidak terjadi karena kematian seseorang atau karena ada seseorang yang dilahirkan. Fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa shallu wa tasaddaqu. Maka ketika kalian melihat gerhana, maka berdoalah kepada Allah, perbanyaklah membaca takbir, kemudian sholatlah dan bersedekahlah. Maka ketika itu Rasulullah SAW melakukan hal itu dan memerintahkan kita sebagai umatnya untuk melaksanakan sholat gerhana. Maka ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi, maka pertama kita harus mengingat kembali bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan gerhana yang terjadi ini pun sebenarnya kalau dijelaskan melalui ilmu astronomi merupakan sesuatu yang bisa dijelaskan, yang sangat logis. Gerhana bulan itu terjadi karena cahaya matahari yang menyinari bulan itu pada saat tertentu terhalang oleh bayangan bumi sehingga terjadi seperti itu. Sebaliknya gerhana matahari pun seperti itu. Gerhana matahari itu terjadi karena cahaya matahari di siang hari terhalang oleh bayangan rembulan. Maka yang patut kita sadari semua, dengan adanya momen gerhana ini, maka marilah pertama kita senantiasa sebagaimana pesan Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak istighfar, kemudian memperbanyak sedekah, memperbanyak amalan soleh, karena kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mentakdirkan hari akhir. Ini juga merupakan pertanda adanya gerhana, merupakan pertanda bahwasannya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di alam semesta ini. Bisa terjadi kapanpun bencana, bisa terjadi kapanpun, kita tidak ada yang bisa memprediksi. Maka marilah melalui momen
terjadinya gerhana ini kita senantiasa beristighfar, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga selalu memperbaharui amal soleh yang kita lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa asral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang disebutkan di khutbah pertama tadi menyebutkan selain memperbanyak amal soleh yang ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah juga merintahkan kita untuk memperbanyak bersedekah. Maka marilah perintah ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Besar kecilnya sedekah itu bukan ukuran besar kecilnya pahala yang akan kita dapatkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri-ciri orang-orang yang beriman adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya fis sarra'i wad dharra, di masa senang maupun masa sempit. Ini menunjukkan bahwasannya ajaran Islam adalah ajaran yang sangat memperhatikan hubungan antara sesama. Marilah kita lihat kiri kanan kita, ketika ada saudara kita yang membutuhkan uluran, membutuhkan bantuan kita, maka bantulah mereka semampu kita, karena ini merupakan pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih ulata umurina limaslahatil Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan, khasatan ikhwanana fi Filistin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.